Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Saya kembali lagi di PM Channel. Mudah-mudahan bisa berbagi bersama teman-teman. Mungkin ada bermanfaat dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tamu kehormatan dari Duta Sains PMK Kemendikbud. Beliau Ibu Eli Rosidah dari SMA Negeri 1 Ngangkrak. Menagrak. Mohon maaf ya Bu Eli ya, nanti kalau saya salah mengucapkannya. Beliau dari Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, Ibu Eli akan berbagi mengenai salah satu pengalaman belajar terbaiknya di masa pandemi, yaitu pembelajaran HOTS, ya kan, untuk membangun karakter siswa di tengah pandemi saat ini. Nah, kira-kira bagaimana ceritanya? Sudah bergabung bersama saya, Ibu Eli Rosidah. Halo Ibu Eli Rosidah, Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Eli. Waalaikumsalam Pak Arief. Dengan senang hati bisa berbagi dengan Pak Arief. Dan terima kasih Pak Arief sudah mewadahi kami sebagai Duta Sains untuk membagi pengalaman belajar selama PJJ ini. Alhamdulillah. Bagaimana Bu kabarnya? Bu Eli sekeluarga di Sukabumi semuanya sehat-sehat di tengah pandemi seperti ini? Alhamdulillah Pak Arief, semua keluarga sehat dan kita harus menjaga kesehatan ini sampai nanti mungkin insya Allah kita semua terhindar dari pandemi ini. Oh iya, memang ya. Di Sukabumi juga zonanya merah Bu di sana Bu. Saat ini bagaimana Bu? Saat ini tuh Sukabumi dalam keadaan zona orange Pak. Oh, tetapi untuk kepala di KCD kami itu di Jawa Barat tuh ada kantor cabang dinas ya Pak ya. Wilayah 5 tetap tidak mengizinkan untuk pembelajaran tatap muka. Kami masih PJJ sampai saat ini. Oh, berarti pembelajarannya semuanya masih daring melalui PJJ sehingga tidak bisa ketemu anak-anak ya Bu ya di sekolah ya. Sama Bu, di sini juga sama. Iya, baik betul, Pak. Eli, saya tertarik sekali dengan salah satu pengalaman yang Ibu kerjakan di sekolah. Kemarin kita sempat sharing tentang penerapan HOTS dalam pembelajaran ya. Ini kan kondisinya aja susah, tapi bisa menerapkan HOTS dalam pembelajaran ini kan sesuatu yang luar biasa menurut saya pribadi. Mungkin Bu bisa dibagikan ceritanya bagaimana sih langkah-langkah atau proses pembelajaran dalam penerapan HOTS di saat pandemi seperti ini Bu Eli. Oke ya, saya akan membagi pengalamannya ya Pak Arief ya. Pertama begini Pak Arief, memang pembelajaran ini dikatakan HOTS ini ya dikatakan susah pada saat PJJ, tetapi saya tetap menerapkan proses pembelajaran HOTS ini karena saya berpikir karena di dalam pembelajaran HOTS itu ada yang bisa kita petik di dalamnya. Jadi saya melakukannya itu Pak Arief dengan beberapa model pembelajaran. Di antaranya ada IBL yang saya gunakan pada KD Pertumbuhan dan Perkembangan di kelas 12. Kemudian kebanyakannya adalah Discover Learning untuk pembelajaran di kelas 10 dan kelas 12. Kemudian, sekarang ini saya masuk ke kelas 10 juga virus dengan menggunakan problem based learning. Seperti itu. Nah, mungkin saya bisa cerita pertama bahwa sekolah kami itu menetapkan pada awal pembelajaran itu adalah dengan menggunakan Google Classroom. Jadi semua guru rata-rata di sekolah kami menggunakan Google Classroom dan ini sudah ditetapkan dengan berbagai pertimbangan karena sekolah kami ini adalah siswanya itu adalah merupakan siswa yang ekonominya menengah ke bawah. Jadi kami ada beberapa ketentuan dalam pembelajaran daring ini atau PJJ ini, yaitu tidak boleh menggunakan video. Jadi siswa tidak boleh mengupload video karena video itu kan memakan kuota besar ya Pak Arief ya, seperti itu. Makanya kami menggunakan Google Classroom. Dalam proses PJJ dengan menggunakan pembelajaran HOTS ini, Pak Arief, saya melakukan siswa itu akan melakukan kajian pustaka. Selain melakukan kajian pustaka, siswa juga melakukan kegiatan praktikum, bahkan melakukan eksperimen pada saat IBL dengan menggunakan pada KD Pertumbuhan dan Perkembangan itu. Kemudian mungkin langkah-langkahnya ya Pak Arief ya. Betul. Seperti itu yang saya lakukan adalah yang pertama tentunya
IBL itu adalah menggunakan sintaknya IBL ya tentunya, yaitu dengan orientasi masalah, kemudian mengajukan hipotesis, mengumpulkan informasi, menguji hipotesis, dan membuat kesimpulan. Nah, pada saat orientasi masalah itu, Pak Arief, saya biasanya jadi begini, PJJ-nya itu dengan menggunakan Google Classroom itu tidak terus-menerus, Pak Arief, karena mengingat kuota siswa ya. Jadi pada saat pertama di pembukaan kegiatan pembelajaran pembukaan itu saya akan memberikan stimulasi. Ya, pada waktu KD pertumbuhan itu saya memberikan gambar, yaitu tentang tumbuh kembang anak biasanya ya. Kemudian siswa saya rangsang untuk memberikan pendapatnya di dalam komentar di forum Google Classroom itu. Kemudian siswa saya rangsang, saya bangun motivasinya sehingga mereka mau mengungkapkan pendapatnya. Tapi di situ saya tidak langsung memberikan keputusan bahwa pertumbuhan itu adalah seperti ini, tidak Pak Arief. Jadi saya tetap rangsang, akhirnya mereka masuk ke dalam LKPD-nya yang sudah saya siapkan. Nah, mungkin itu. Jadi saya memberikan tugas itu 1 minggu, Pak Arief. Jadi tidak seperti kegiatan belajar mengajar yang hari itu dibuka dan hari itu juga ditutup. Tidak bisa. Tetapi penutupannya itu pada minggu depan nanti. Jadi pada minggu depan itu saya lakukan memberikan penguatan materi setelah melihat LKPD yang dia kumpulkan. Jadi saya tahu siswa itu sudah menguasai belum konsep dari pertumbuhan dan perkembangan itu. Setelah itu baru saya berikan penguatan. Jadi penguatan itu saya berikan di akhir suatu proses pembelajaran. Seperti itu, Pak Arief. Baik Ibu, tadi kan ini salah satu langkah materi IBL ya, untuk materi pertumbuhan dan perkembangan, tahap orientasi ya tadi ya. Kemudian selanjutnya Bu, tahap selanjutnya? Ya, kemudian tahap selanjutnya itu adalah mungkin di IBL itu kan kita punya tingkatan ya Pak Arief ya. Untuk tahap pertama itu seperti itu. Jadi pembentukan membangun konsep itu saya berikan LKPD-nya dalam bentuk gambar. Kemudian saya siswa itu di situ harus membangun konsep dari gambar tersebut. Kemudian dari gambar itulah siswa saya rangsang juga untuk mengajukan masalahnya dari gambar itu. Jadi dia belajar untuk menentukan masalah, membuat orientasi masalahnya itu seperti apa. Kemudian dari masalah yang dia angkat, baru dia melakukan hipotesis dan judulnya dia tetapkan pada gambar tersebut. Itu adalah dari sisi pembangunan konsep untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian selanjutnya pada tahap berikutnya itu melalui kegiatan praktikum. Jadi kegiatan praktikum dia membangun konsep juga dari pertumbuhan itu. Mana daerah pertumbuhan di akar pada waktu itu praktikumnya masih saya susun sesuai langkah-langkahnya. Jadi siswa hanya melakukan apa yang sudah saya tetapkan di dalam kegiatan praktikum itu. Nah, disitulah siswa itu bisa menentukan mana daerah ujung akar, kemudian daerah pembelahan, daerah pemanjangan, sampai daerah diferensiasi, serta melakukan percobaan dari salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu cahaya, yang paling gampang saat itu. Untuk penerapan HOTS-nya itu nanti di proses pembelajarannya dan asesmennya atau salah satunya? Dua-duanya, Pak. Saya melakukan proses pembelajaran secara HOTS, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran IBL dan Discover Learning, Start Problem Based Learning, dan assessment-nya juga saya susun secara HOTS seperti itu. Dari assessment-nya itu bisa saya susun di LKPD. Kemudian nanti terakhir dievaluasi juga seperti itu, Pak Arief. Kemudian saya lanjutkan Pak Arief ya, dari tahap kedua, kemudian tahap ketiga, kemudian melakukan eksperimen sendiri. Tema tetap saya yang menentukan, tapi saya berikan pilihan tema itu dan siswa memilih temanya. Kemudian setelah menentukan tema, maka siswa langsung membuat sebuah masalah
masalah, kemudian hipotesis, bahkan judulnya. Nah, di situ prosesnya seperti itu. Kemudian, nah itu tentunya karena kami tidak hanya menggunakan Google Classroom ya, Pak Arif ya, dengan menggunakan WA Group. Di situ WA Group kan lebih interaktif siswa, karena Google Classroom-nya itu jarang dibuka Pak Arif kalau tidak dalam keadaan proses pembelajaran. Makanya saya memfasilitasi untuk